Jadi kaitannya dengan soal pidana mati, pertama harus diperhatikan betul di pasal 624 KUHP baru, Undang-Undang 1 2023 memang 3 tahun ke depan. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah tentang penerapan pidana mati. Pasal 98, 99, pasal 100, dan pasal 100. Di pasal 100 jelas dinyatakan bahwa pidana mati tadi adalah kemudian harus ada masa percobaan dan dinyatakan oleh putusan pengadilan. Jadi misalnya dinyatakan pidana mati dengan percobaan 10 tahun. Kemudian yang kedua bahwa dalam 10 tahun tadi jika ada penyesalan, ada perbaikan diri dan sebagainya, maka kemudian diberikan kelakuan baik dan kemudian keluarlah keputusan presiden. Keputusan presiden tidak berdiri sendiri, harus ada pertimbangan Mahkamah Agung untuk kemudian bisa menurunkan dari pidana mati menjadi seumur hidup. Jadi bukan pidana mati terus kemudian menjadi bebas, tetapi adalah menurun dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Tujuannya memang penerapan pidana mati itu untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Mengingat memang ada kejahatan-kejahatan tertentu yang memang perlu diancam dengan pidana mati, misalnya terorisme, misalnya narkoba, tetapi kemudian betul kata Bang Martin, memang soal hidup dan mati bukan otoritas manusia. Tetapi kemudian dalam rangka mencegah secara preventif perlu dituangkan di dalam KUHP, tetapi kemudian sifatnya adalah sangat-sangat selektif. Kalau kita bicara tentang timeline ke depan, saya kira kan banding ada jangka waktunya, kemudian kasasi juga ada jangka waktunya. Banding, kasasi sampai dengan tingkat hukum, upaya hukum yang terakhir itu nyampe. Kalau normal, banding, kasasi kan memang tidak sampai setahun mestinya putus ya, tapi kemudian bisa PK, kemudian bisa gerasi, dan betul memang sekarang ada 300-an terpidana mati yang juga belum dieksekusi. Mungkin saja memang ada peluang ke depan bahwa itu bisa direvisi. Tetapi peluang merevisi untuk mengharapkan dengan KUHP baru mungkin masih terlalu jauh. Lebih baik konsentrasi dalam mekanisme banding dengan menunjukkan bukti-bukti material, dan kalau kemarin dianggap asumsi, maka tunjukkan kebenaran-kebenaran material tadi itu. Gitu. Nah ini juga menarik tadi disampaikan asumsi. Tampaknya kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini sudah hopeless dulu lah dengan nanti hakim bagaimana memutuskan. Tampaknya mereka sudah bisa melihat bahwa ini mereka kedua terdakwa ini tidak mungkin bebas begitu. Ini soal asumsi hakim yang sudah mulai kelihatan ketika dalam proses persidangan menurut versi dari kuasa hukum terdakwa PC dan juga Ferdy Sambo, benar-benarkah terlihat di sana dan apakah itu sah-sah saja asumsi seperti itu? Pertama bahwa kebenaran dalam hukum pidana adalah kebenaran material. Kebenaran yang sebenar-benarnya, bukan kebenaran asumtif, bukan kebenaran imajinatif, atau kemudian kebenaran yang ilusioner, atau kebenaran yang ilusi saja. Tapi kemudian yang kedua memang bisa saja kemudian berangkat dari asumsi, kemudian merekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur. Jadi kemudian kita menganggap ini salah, tapi kemudian kan dikonfirmasi, diklarifikasi, dan kesimpulan tadi tidak bersifat asumtif lagi, tetapi adalah berdasarkan alat bukti, dan menurut saya dengan apa yang terjadi secara transparan, hakim telah bekerja tidak sekedar asumsi semula, tetapi ada betul-betul berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang kemudian berdasarkan rasionalisasi gitu. Supaya tidak pindah, supaya tidak pindah, biar artinya konteksnya saya pengen nanggapin ya. Singkat saja Bang, sebelumnya kita ada sebuah informasi, silakan. Ya, menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Parji bahwa hakim itu punya kewenangan gitu ya. Tetapi kita yang merasakan di peradilan bahwa dari awal pun sikap-sikap majelis juga udah telah prejudice gitu, setelah itu sudah memperlihatkan yang sayangnya pada saat-saat tertentu, misalnya Ricky menjadi saksi untuk Sambo, Ricky menjadi saksi untuk Kuat, Ricky jadi saksi untuk Eliezer. Kita sebagai lawyer kan di luar nggak bisa berbuat. Pada saat beberapa kejadian itu saya lihat sikap majelis sangat tendensius, sangat menekan gitu. Kita tidak bisa berbuat, nggak mendapatkan sesuatu untuk. Tetapi pada saat dia sebagai terdakwa, pada saat dia terdakwa diperiksa, kita langsung keras, tegas. Jadi kita merasakan, ya kita hargailah ya, masalah sikap gaya itu. Tapi menurut saya melanggar hukum acara, banyak yang saya debat gitu. Oleh karena itu apa yang dihasilkan oleh putusan tentu kita hargai. Tetapi saya melihat fakta persidangan Pak Abdi berdasarkan penilaian ahli, ya tentu bisa dangkal
Ya kan? Begitu juga saya pun menganggap majelis itu sangat dangkal. Saya punya fakta hukum yang akan artinya makanya kita berjuang banding. Kalau dia awal ini tentunya kita silakan hak majelis gitu. Ya, itu. Baik, Saya tambahin sedikit. Singkat saja, Bang. Jadi kan gini, kalau dalam hukum acara pidana kan ada asas ya, actori incubit onus probandi, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Jaksa penuntut umum dalam membuktikan disanggah dengan asumsi menurut penasihat hukum. Namun ketika asumsi yang dianggap oleh penasihat hukum dari terdakwa ini ternyata disetujui oleh majelis hakim, ternyata majelis hakim juga masih dibilang asumsi. Nah, kan ada bantahan mereka melalui suatu permintaan motif kepada jaksa yang tidak diakomodir. Nah, dalam hal ini kan tidak ada dalam surat dakwaan. Yang lucu mereka meminta jaksa yang membuktikan. Nah, itu kan harusnya berlaku juga, siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Jadi itu bukan maksudnya seluruh yang diminta harus dibuktikan juga. Di luar dari surat dakwaan, maka penasihat hukum dan terdakwa yang harus membuktikan. Ketika tidak bisa dibuktikan, ya terimalah. Jangan malah ya asumsi, halusinasi. Nanti beneran jadi lawyer asumsi kalau begitu. Oke, baik.